Ya, oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Kita lanjut di kelas ini ya. Oke, ada tiga yang hadir ya. Oke. Semoga suara kakak terdengar jelas. Kalau misalnya suara kakak kurang terdengar jelas, boleh dikasih tahu. Untuk sekarang, apakah layar kakak sudah terlihat di tempat kalian? Sudah, Kak. Oke, sudah. Jadi untuk hari ini itu kakak tuh kasih latihan dari yang pertemuan yang minggu lalu. Jadi kakak harap kalian sudah baca materinya yang minggu lalu ya. Kita kan belajar ada yang tanda titik koma, semikolon, um, period itu titik, sama satu lagi koma. Ini. Jadi kakak akan kasih kalian beberapa contoh kalimat. Kalian tugasnya di sini boleh raise hand atau boleh tulis di kolom chat kalimat ini benar atau salah. Jadi kalau benar cukup aja bilang benar, tapi kalau salah kalian boleh juga sertakan maksudnya kenapa ini salah dan bagusnya kalau salah itu apa yang harus diperbaiki gitu jadinya. Oke, sekarang kita mulai aja. Jadi hari ini mungkin full latihan soal. Jadi ini kalimat pertama, she finished her report and submitted on time. Jadi apakah ada yang mau menjawab? Apakah ini sudah benar atau ada yang salah dari segi tanda baca? Ini kakak mungkin gedein lagi. Boleh tulis di kolom chat atau mau ngomong langsung juga boleh. Atau mau kakak contohin dulu mungkin. Oke, benar ya. Jennifer sudah jawab. Oke, benar kalimat ini sudah benar ya. Penggunaan titiknya juga sudah tepat. Oke, ini baru ada yang join. Oke, selamat bergabung Ratih. Baru join. Oke, nggak apa-apa. Kita juga baru mulai. Jadi yang lain juga boleh ikut menjawab ya. Jadi ya benar, kalimatnya sudah benar. Untuk satu kalimat atau klausa yang apa namanya komplit ya, ibaratnya ini complete sentence. Jadi dia harus diakhiri dengan full stop atau period tanda titik. Tuh, jadi nggak benar. Nah, kita lanjutkan dengan ini yang lain. Bentar. Oke, sekarang kita punya kalimat ini. Oke, ini yang lain ikut kita satu-satu soalnya. Oke, jadi untuk kalimat yang kedua, ini kakak highlight. The experiment was successful and the results were consistent with the hypothesis. Untuk kalimat ini, apakah ada yang salah? Boleh tulis di kolom chat sudah benar atau ada yang salah, dan kalau misalnya salah, bagian apa yang harus diperbaiki gitu misalnya. Oke, jadi ini Jennifer sudah menjawab lagi ya, salah karena tidak ada tanda titik di akhir. Oke, benar ya. Jadi ini ada beberapa lagi yang lain. Oh, ya nggak apa-apa, Rati dan Nesta ya baru join, ya nggak apa-apa. Boleh langsung diikutin aja. Kita sekarang lagi latihan soal. Em, Kakak kasih kalimat dan kalian bilang, maksudnya kasih tahu apakah itu benar atau salah. Kalau benar ya berarti sudah cukup. Kalau salah boleh dikasih tahu bagaimana cara memperbaiki kalimat tersebut. Oke, jadi benar ya, kurang tanda titik di akhirnya. Karena ini satu kalimat yang apa namanya complete sentence ya, dia harus diakhiri dengan tanda titik. Benar. Oke, jadi ini mungkin masih yang simple. Ini kakak contoh lagi. Ini mungkin kakak perlu jawab. Oke, jadi em, kalau misalnya kalian mengikuti kelas sebelumnya, ini kakak sekali-sekali bantu jawabin juga. Jadi ini di rule yang ini ya, mengenai tanda titik. Kalau misalnya, oke ini kita perbaiki aja. Kita kasih tanda titik di akhir. Oke, jadi ini my advisor is a PhD. Nah, kan kalau misalnya kita tahu kalau tanda titik itu dia punya aturan. Kalau misalnya dia sudah ada tanda titik,
Itu tidak boleh diakhiri dengan tanda titik lagi. Jadi kalau dalam menulis gelar, biasanya kita tuh begini nulisnya. Misalnya kayak PhD itu PH itu habis itu kita kasih titik itu di habis itu titik. Nah, kalau begini itu salah, di Word-nya juga ada kelihatannya di highlight sama dia. Nah, itu salah. Kenapa? Karena PhD ini dia sudah diakhiri dengan titik. Dia begini sebetulnya. Begini aja. Jadi kalau misalnya dia di akhir, lalu kalian tambahin titik lagi, itu salah. Karena dia sudah diakhiri dengan titik. Jadi cukup satu aja titik. Jadi penulisannya My advisor is a PhD itu seperti ini. Jadi jangan ditambahin titik lagi akhirnya. Jadi gitu. Jadi yang benar dia tanpa titik. Jadi gitu misalnya. Oke, lalu untuk kalimat berikutnya, yang ini, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Oke, yang lain boleh coba menjawab. Apakah ada yang salah dengan kalimat ini yang di-highlight oleh kakak? Jadi yang lain boleh coba jawab juga, boleh tulis di kolom chat jawaban kalian. Misalnya kalian ngerasa ini sudah benar atau ada yang salah, boleh ditulis. Oke, dari tadi hanya Jennifer menjawab. Apakah ada yang lain ingin mencoba? Mungkin dari Ratih, Nesta, atau Indah ingin mencoba jawab. Apakah ada yang salah dengan kalimat ini? Oke, karena tidak ada yang menjawab, mungkin kakak coba jawab aja. Nanti untuk yang berikutnya, kakak harap kalian mau coba menjawab. Jadi sebetulnya prinsipnya sama seperti yang kakak bilang tadi untuk kayak gini. Kalau misalnya satu kata itu sudah diakhiri dengan titik, itu jangan tambahin titik lagi. Gitu jatuhnya titik jadi apa namanya kayak gini tuh, jadi elipsis ya kalau tambah satu titik lagi. Nah, jadi kalau seperti ini tuh, nah titiknya satu aja mestinya. Karena ETC titik udah gitu. Jadi jangan di apa namanya tambahkan titik lagi gitu. Oke, jadi mungkin kita lanjut ke kalimat berikutnya. Untuk kalimat ini apakah sudah benar atau ada yang salah menurut kalian? Boleh dijawab, misalnya kalian punya pendapat. Oh iya, ini sekalian aja langsung dua. Misalnya ada yang mau coba jawab yang di kalimat bawahnya, misalnya kalian ngerasa yang bawahnya sudah benar atau yang salah, kalian mau perbaiki juga boleh. Langsung ditulis di kolom chat atau mau langsung speaker out juga boleh.
Oke, apakah tidak ada yang mau coba jawab? Oke, Kak, kasih waktu. Jawab. Ini ada satu lagi ya di bawah ini. Oke, jadi Ida jawab ya untuk yang kalimat yang ini, the sample ini ada yang salah, yang ada tanda komanya. Setelah A, ada tanda koma setelahnya. Oke. Oke, jadi untuk kalimat yang pertama dulu mungkin ya, yang jawab duluan Indah, kalimat yang bawah salah, nggak ada komanya, iya bener, nggak ada salahnya ya. Karena kalau kita tuh melisting sesuatu, itu harus ada tanda komanya, karena dia tuh kalimatnya bersifat menyebut beberapa hal sekaligus ya, listing ya, misalnya. Examples included water, soil, plant, tissue, and bacteria. Jadi harus ada komanya. Jadi ini kan buat avoid apa namanya confusion ya. Jadi harus di ini. Misalnya included water, habis itu koma. So, habis itu misalnya ini, kan ini kan jadi bingung ya, maksudnya gimana? Anggaplah seperti ini. Jadi gini misalnya, dikasih koma, jadi kita tahu, readernya tahu perbedaannya di mana, gitu. Nah, kalau yang ini, the lecturer asks whether the student has submitted the assignment, itu yang aturan yang ini, sebentar. Oke, jadi sebetulnya untuk kalimat yang di atas itu nggak usah dikasih koma, nggak apa-apa, karena dia tuh bukan kalimat yang dinyatakan langsung. Jadi dia itu sudah bersifat pasif, jadi nggak perlu ada koma juga. Sebenarnya dia nggak apa-apa. Jadi sebetulnya ini kalimatnya yang untuk pertama di atas ini sudah benar. Unless dia tuh ngomongin langsung, nanti ada di contoh soal bawahnya. Dia ada quotation mark. Itu artinya dia membicarakan langsung si tokonya. Misal the lecturer ask langsung gitu. Jadi misalnya gini. Nanti ada contoh kalimatnya. Nah, misalnya ini contoh kalimat langsung ya. Nanti misalnya gitu. Jadi mungkin sudah clear untuk yang bagian ini. Mungkin kita lanjut aja ke kalimat yang lainnya. Oke, kita mungkin lanjut ke contoh soal yang lainnya mungkin di sini. Oke, jadi ini yang di sini kakak akan bertanya yang mana yang benar. Jadi ini ada masing-masing ini dua soal terpisah ya. Ini satu soal, lalu ini satu soal lainnya. Oke, jadi untuk yang pertama ini, apakah ada yang mau menjawab sebetulnya yang benar itu kalimat yang di atas atau kalimat yang di bawah? Penggunaan tanda baca yang benarnya. Oke, kakak kasih waktu mungkin berapa menit. Oke, mungkin nanti lewat 16 kakak akan tanya kembali untuk dua soal ini. Oke, baru Jennifer yang menjawab. Apakah yang lain ingin mencoba jawab untuk yang soal pertama? Atau mungkin Jennifer juga ingin coba menjawab pertanyaan yang kedua ini juga boleh sekalian. Yang mana yang benar? Misalnya ada yang ingin berpendapat, boleh langsung di kolom chat.
Mungkin ada sependapat atau mungkin yang berbeda pendapat. Oke, apakah ada yang ingin pendapat lagi? Mungkin. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kakak jawab aja untuk soal yang pertama, karena soal kedua belum ada yang menjawab. Jadi sebenarnya kalau untuk yang pertama tuh ditanyakan mana yang benar, itu sebetulnya yang benar tuh yang kalimat yang di atas sebenarnya. He asked why the samples was contaminated. Tanpa tanda tanya. Jadi dia pakai full stop aja. Kenapa bisa begini? Karena kalau kita perhatikan baik-baik ini kalimat ini bukan kalimat yang ditanya, bukan kalimat langsung, alias dia kalimat pasif dan yang sudah diutarakan kembali. Jadi kita tuh menceritakan kembali he asked why the sample was contaminated. Kita nggak bertanya, kita cuman seperti kayak menyatakan, memberitahu kalau dia yang bertanya. Jadi secara nggak langsung sepertinya itu suatu bukan seperti pertanyaan, Em, karena ada kata why di sini. Jadi itu sedikit nipu ya, seolah-olah seperti pertanyaan, tapi sebetulnya ini suatu pernyataan. Jadi kita tuh hanya memberitahu kalau dia tadi bertanya apa gitu. Jadi karena itu merupakan kalimat yang pernyataan, jadi yang benar tuh pakai titik. Karena ini namanya indirect question. Kalau direct question itu dia langsung misalnya langsung gimana misalnya contohnya? Gini misalnya. Hmm, mungkin seperti ini ya jadinya. Nah, kalau seperti ini, maka kalimat ini yang benar nanti gitu. Tapi karena berhubung dia nggak seperti ini, dia dalam bentuk pasif, jadi yang benar ini ya. Jadi this one is Oke, jadi this one is the correct one. Jadi ini kakak highlight. Karena dia berupa indirect question. Jadi yang benar yang atas. Oke, mungkin untuk yang ini kakak langsung aja kasih dua lagi. Yang di atas belum ada yang mau coba jawab. Mungkin ada yang ingin berpendapat gitu. Mungkin boleh langsung disertain juga alasannya kenapa itu benar atau salah. Oke, untuk kalimat ini apakah ada yang ingin mencoba jawab? Mungkin yang belum jawab ya. Ada Tiara mungkin atau Indah ingin mencoba jawab untuk yang ini, yang di highlight ini. Atau Jennifer mungkin ingin mencoba jawab lagi. Silakan. Oke, jadi Indah udah jawab ya. Yang di bawah karena biasanya if jika di akhir nggak pakai koma. Oke, jadi sebetulnya benar. Yang di bawah yang benar ya. Yang ini nggak pakai koma. Tapi sebenarnya alasannya benar sebenarnya. Kalau if itu biasanya kalau dia di akhir itu nggak pakai koma. Tapi penjelasan yang lebih tepatnya itu sebenarnya kalau misalnya satu klausa, satu jenis gini, ini misalnya the experiment must be repeated, itu satu klausa. Lalu if the solution is contaminated itu klausa lagi. Jadi satu kalimatnya terdiri atas dua klausa gitu ya. Nah, kenapa kalau misalnya if-nya itu yang di belakang nggak pakai koma?
Karena kata itu misal satu kata yang depannya ada if itu dia jadi weak clause, dia klausa lemah. Dan kalau klausa yang lemah itu ditaruh di belakang, dia tuh nggak usah pakai koma. Tapi andaikan misalnya kalimat ini kakak balik, jadi seperti ini misalnya, nih kakak balik yang misal ya. Sebentar. Misalnya nih kalimatnya kakak balik seperti ini. Nah kalau seperti ini, itu kalian harus pakai koma. Kenapa? Karena prinsip dari koma ini, kalau misalnya klausa yang lemah ada di depan, dia harus pakai koma. Tapi kalau dia di belakang, jangan pakai koma justru. Jadi ini ya, yang benar seperti ini. Jadi oke, benar ya tadi ini. Jadi yang pertama itu harus menentukan dulu klausa yang lemah yang mana, klausa kuat yang mana. Jadi gitu. Nanti baru tentukan apakah koma itu diperlukan atau enggak. Kakak harap sampai sini sudah clear. Tapi kalau misalnya masih ada yang bingung atau punya contoh kalimat lain, misalnya kalau begini harusnya bagaimana, boleh ditanyakan aja ya. Oke, jadi mungkin kita balik lagi ke soal yang lain. Ini kakak mungkin pilih beberapa soal. Oke, jadi ini misalnya. Hmm, oke, jadi di sini, ini aku lihat dulu. Oke, jadi ini kakak punya satu kalimat di sini. Oke, jadi kakak punya satu kalimat di sini. The data were incomplete. Habis itu sini ada koma. The experiment was repeated. Ini ada tanda titik akhir. Oke, apakah ada yang ingin berpendapat? Apakah kalimat ini salah atau benar? Udah Mungkin, benar, Kak. oke. Tadi, apakah untuk Jennifer, untuk alasannya tadi sudah benar ya? Kalau sudah benar, oke, apakah ada yang mungkin ingin berpendapat lain? Oke, mungkin untuk jawabannya boleh diketik lagi. Mungkin misalnya, takut suaranya kurang jelas terdengar. Oke, ini untuk yang baru datang, ada Stefani, Tiara, Naya, dan Trisa. Oke, sudah live ya, dari bawah salah hadir. Oke. Untuk yang ada di sini, kalau misalnya tadi Jennifer sudah bilang benar ya. Oke, mungkin yang lain apakah ingin berpendapat lagi untuk Ratih dan Nesta mungkin ingin berpendapat atau ada Indah juga yang ingin berpendapat boleh tulis di kolom chat. Kalau sudah benar boleh tulis juga. Kalau bisa salah, kenapa bisa salah? Jadi ini masih penggunaan koma ya untuk kalimat ini. Ya, ada yang ingin berpendapat? Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak usah takut salah. Boleh, kalau misalnya kalian punya jawaban, boleh langsung jawab. Oke, di sini Stefani, Tiara, Naina, Trisan ada lagi. Apakah mungkin kalian ingin pendapat? Apakah kalimat ini benar atau salah? Mungkin. Oke, boleh ditulis di kolom chat juga mungkin jawabannya.
Oke, pada gak ada mau dapat lagi, udah nggak apa-apa. Tadi Jennifer bilang sudah oke ya tadi ya, kalau nggak salah. Oke, jadi kakak jawab aja, nggak apa-apa. Jadi untuk kalimat nih, sebenarnya kita tuh harus sadar kalau misalnya kalimat ini tuh sebenarnya terdiri atas dua klausa yang kuat ya. Jadi the data were incomplete itu satu complete sentence. Artinya klausa kuat tuh yang gimana? Dia artinya dia bisa berdiri sendiri. The data were incomplete itu dia bisa berdiri sendiri. Dan the experiment was repeated itu bisa berdiri sendiri juga. Jadi ini ada dua strong clause. Dan ini kalau misalnya kalian pakai koma itu jadi satu problem. Dan namanya kalau kayak gini namanya comma splice. Artinya penempatan koma yang salah. Jadi cara untuk mengatasinya itu bisa ada tiga cara. Kalau seperti ini, itu pertama kalian pakai tanda titik, pakai period. Jadi seperti ini, the data were incomplete, habis itu ganti titik, dan the experiment was repeated. Jadi bisa, ini kemungkinan pertama. Atau mungkin kalian nggak mau dipisahin gitu, maunya satu kalimat aja, nggak mau kasih titik. Nggak apa-apa, kalian punya dua opsi. Yang pertama tuh boleh pakai tanda titik koma. Jadi seperti ini, karena tanda titik koma atau semikolon itu bisa dijadikan pengganti tanda titik. Jadi bisa aja seperti ini. Jadi untuk memisahkan dua strong clause itu bisa pakai tanda titik koma atau semikolon. Nah, atau kemungkinan yang terakhir, misalnya kalian tetap mau mempertahankan si koma tadi seperti ini, itu boleh kalian tambahkan conjunction. Jadi conjunction itu seperti misalnya and ini. Jadi the data were incomplete, itu kalian kasih koma, habis itu and the experiment was repeated. Jadi harus ada conjunctionnya ya. Kalau misalnya kalian menggunakan koma, tapi kalau nggak mau menggunakan conjunction, kalian pakai period aja di full stop gitu. Jadi memulai kalimat baru lagi. Jadi itu ya solusinya kalau misalnya untuk memperbaiki kalimat yang seperti ini. Oke, Kakak harap sampai sini sudah clear semua ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Oke, jadi ini kakak punya dua kalimat lagi di sini. Em, Boleh kalian pikirkan dulu, mungkin lewat 30, kakak akan menunggu jawaban kalian di sini. Jadi seperti tadi sama, apakah kalimat ini salah atau benar? Boleh ditulis di kolom chat untuk jawabannya, serta kalau misalnya salah, apa alasannya, dan perbaikinya di mana gitu. Oke, kakak dapat satu jawaban dari Jennifer. Yang pertama salah karena tidak perlu tanda koma di belakang. Jadi di belakang ini ya, ada n di sini, koma n ya. Oke, jadi benar jawabannya. Ini tuh sebetulnya salah. Kenapa? Karena kalau misalnya subjeknya itu nggak dinyatakan dua kali, hanya satu aja. Karena ini yang pertama aja ya. She reviewed the data aja dan submitted the report. Ini kan nggak ada disebut she lagi ya. Kecuali and then she submitted the report itu baru benar. Tapi karena berhubung cuma subjeknya cuma disebut sekali, yaitu di depan ini, sekali saja. Jadi itu tanda koma ini sebetulnya nggak diperlukan. Jadi langsung saja bisa langsung she reviewed the data and then submitted the report tanpa tanda koma. Oke, jadi ini ya yang benarnya seperti ini. Jadi kalian perlu ingat kalau misalnya subjek hanya disebut sekali, itu nggak perlu dikasih koma lagi. Unless, masanya gini, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kakak ubah kalimatnya seperti ini, ada dua subjek, misalnya she reviewed the data and then he submitted the report. Nah ini kalian perlu koma, karena kalau nggak jadi ambigu nanti.
Nah, kalau gini perlu koma. Tapi kalau misalnya seperti ini, subjeknya hanya disebut sekali, nah itu nggak perlu koma. Jadi kakak sampai sini udah clear ya. Nah, kalau untuk yang kalimat yang kedua, apakah ada yang ingin mencoba jawab dulu? Mungkin kakak kasih waktu, kasih kesempatan juga bagi yang belum belum jawab. Mungkin Tiara ingin mencoba menjawab untuk yang kalimat ini, apakah sudah benar atau ada yang salah? Jadi sebenarnya kalau untuk pola baca itu hampir sama ya. Sebetulnya untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sebenarnya prinsipnya sama sebenarnya. Jadi jangan terlalu di overthink gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris beda, enggak, sebetulnya sama aja. Prinsipnya sama kok sebenarnya. Yang itu salah Kak, karena harusnya setelah kata Said itu ada tanda komanya, karena itu merupakan kalimat pasif. Oke, jadi oke, sebetulnya benar ya. Itu kalimat langsung ya sebetulnya. Oke, tapi benar kalimat ini salah. Kenapa? Karena abis ini, karena dia ada quotation mark ya sini ya. He said the experiment failed gitu langsung ya. Nah, kalau misalnya kita tuh mau apa namanya? Bicarakan tentang apa ini ya misalnya. Kayak ada interruption ya ibaratnya ya, ada quotation gini. Itu kita harus kasih koma dia langsung. He said the experiment failed. Karena kalau kita perhatikan pun, kalau misalnya kita sedang baca buku, misalnya gitu ya. Oke, jadi intinya kalau misalnya dia ada quotation ini kan artinya kamu langsung. Jadi sepertinya kalimat kita tuh terinterupsi, terganggu ya dengan ini ya. Adanya kalimat quotation ini. Nah, kalau gini tuh kita kasih koma ya buat memisahkannya gitu. Karena berhubung ini di akhirnya di sini ya. Jadi dia titiknya di dalam. Karena the experiment failed itu merupakan satu complete sentence yang dinyatakan oleh dia, oleh he. Ya, jadi dia harus dikasih titiknya dalam, bukan di luar gitu. Karena ini merupakan kalimat langsung. Oke, jadi ini mungkin ada contoh lagi sini. Oke, jadi ini langsung aja kakak jawabin ya. Oke, jadi ini kakak punya satu contoh kalimat lagi. Sebentar ini ada yang kepotong. Yang ini, the samples were collected from Bandung, West Java, Surabaya, East Java, and Medan, North Sumatra. Nah, sebetulnya kalimat ini salah. Jadi kalimatnya sedang salah. Nah, yang kakak minta itu kira-kira menurut kalian em, bagaimana cara memperbaiki kalimat ini biar kalimat ini benar. Oke, kakak kasih waktu 2 menit. Mungkin ada yang ingin coba jawab. Apa yang harus ditambahkan atau mungkin dihilangkan dari kalimat itu, tapi berupa tanda baca ya di kalimat ini. Karena kalimat ini kurang tepat ya. Oke, boleh langsung dicoba jawab mungkin. Terutama bagi yang belum coba jawab, boleh ditulis di kolom chat.
Oke, apakah ada yang sudah mungkin memikirkan jawabannya, solusinya? Ini biar jadi kalimat yang benar gimana? Oke, jadi jadi ini di mana penggunaan apa namanya titik koma atau semikolon tuh di sini ya perannya. Jadi kalau kita tadi listing kan kita tahu ya kalau kita tuh melisting sesuatu itu kita menggunakan koma sebagai pemisahnya. Jadi biar nggak ada kerancuan ya. Nah, tapi kalau misalnya bagaimana tapi kalau hal yang kita listing itu sudah ada komanya, misalnya kan kita mau menyatakan kalau misalnya Bandung, Jawa Barat, Bandung, West Java, Surabaya, East Java, dan Medan, North Sumatera. Kalau misalnya kita hanya menggunakan tanda koma seperti ini, itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Mungkin baca akan mengira kita tuh melisting 6 hal. Bandung, West Java, Surabaya, East Java, Medan, dan North Sumatera. Padahal kita hanya mau menyatakan 3. Maksudnya unitnya nih Bandung West Java ini merupakan satu unit dan Surabaya East Java ini merupakan satu unit. Bukan beda unit. Jadi em, ini bukan 2 unit melainkan satu. Jadi bagaimana tapi cara kita tuh biar si pembaca tahu kalau kita tuh menyatakan satu. Jadi kita listingnya jangan pakai koma lagi. Kalau unitnya sudah hal yang kita listing itu sudah ada komanya, kita jangan menggunakan koma lagi, tapi kita menggunakan titik koma. Gini jadinya. So we will be using a semicolon when listing a unit that has that already has a comma in it. Jadi jangan di apa namanya hantam pakai koma terus nanti bakal ada salah pahaman. Jadi seperti ini. Tunggu, ini salah. Nah, jadi gini. Nah, jadi kan dengan adanya titik koma ini dijelas. Ini merupakan satu unit, ini juga satu unit, dan ini satu unit. Seperti itu ya, gitu. Jadi jelas pemisahannya. Oke, sampai sini kap semuanya sudah ini ya. Gak ada yang tanyakan. Jadi ini peran dari si semikolon titik koma ini. Oke, jadi ini ada 2 kalimat ini. Mungkin yang ini dulu ya. Ya, jadi satu-satu dulu biar nggak bingung. Oke, jadi ini kamu satu kalimat lagi. Em, Kalau yang ini kakak akan bertanya kepada kalian yang mana yang benar, yang kalimat yang atas atau kalimat yang di bawah. Jadi perbedaan utamanya tuh kalau yang di atas tuh dia memiliki koma, my supervisor, koma, habis itu has published many papers selalu koma. Kalau yang di bawah tuh nggak ada komanya. Nah, jadi di sini em, apakah ada yang ingin pendapat yang benar tuh yang mana, yang di atas atau yang di bawah? Oke, apakah ada yang ingin berpendapat? Mungkin em, ada Ratih, ada Stefani, Tiara, Indah. Apakah ada yang ingin pendapat yang mana yang benar, yang di atas atau yang di bawah?
Untuk Jennifer sudah banyak menjawab, tapi kalau Jennifer masih ingin menjawab juga nggak apa-apa. Boleh di boleh ditulis di kolom chat jawabannya mungkin. Oke, apakah ada yang ingin pendapat? Jadi kalau misalnya jawab, nanti biar kita juga cepat selesai. Gak apa-apa, nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Ini kan opini aja gitu, yang mana, yang menurut kalian benar gitu. Oke, nggak ada yang ingin berpendapat. Nah, Oke, tadi ada yang open mic apa mungkin? Ya, yang silakan. kedua. Oke, jadi yang benar Yang yang kedua. kedua. Oke, yang kedua. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Kalau bisa salah akan kakak luruskan. Kalau benar, berarti kalian sudah paham, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi em, nggak ada pendapat lagi ya. Nggak apa-apa, jadi ini kakak langsung jawab aja. Jadi sebenarnya yang paling utama ini soal yang keberapa ya, Di? Oke, jadi ini tuh sebetulnya patokannya itu kita harus tahu subjek apa yang kita bahas. Jadi yang pertama tuh kita harus tahu dia itu membicarakan supervisornya, my supervisor. Jadi spesifik ya. Dia membicarakan tentang supervisor. Jadi kalau di Indonesia kan itu supervisor saya gitu. Who has published many papers guided this research. Oke, jadi sebetulnya yang benar itu yang kalimat yang di atas. Nah, untuk kenapa ini akan kakak jelaskan. Karena dia itu subjeknya bersifat spesifik. Jadi ini tuh hanya bertindak sebagai additional information, sebagai informasi tambahan ya. Nah, kalau dia bertindak sebagai informasi tambahan, artinya sebetulnya boleh ada, boleh enggak istilah lainnya. Jadi kalau misalnya enggak ada pun, misalnya ini andaikan kakak hapus semua ini, termasuk komanya kakak hapus ya. Gini, my supervisor guided this research. Nah, itu pembaca pun akan tahu, oh, kita membicarakan tentang supervisor ini. Gitu. Dan karena spesifik, mungkin sebagian dari orang pun juga tahu kalau supervisor ini sudah mempublikasikan banyak jurnal seperti itu. Jadi ini kalimatnya itu sebagai additional information aja. Jadi boleh boleh enggak. Dan kalau misalnya kalimat itu bersifat additional sebagai tambahan, itu biasanya ada komanya di sekelilingnya yang mengartikan itu kalimat boleh dihilangkan begitu aja. Dan tanpa mengubah arti dari kalimat itu. Jadi gitu ya. Nah, sekarang misalnya andaikan kakak bertanya. Misalnya kakak buat kalimat seperti ini. Misalnya apa ya? Seperti ini.
Nah, kalau misalnya kalimatnya seperti ini, menurut kalian butuh koma atau enggak? Kira-kira. Atau butuh? Jadi kalau misalnya ini kakak copy, sebentar, salah copy. Jadi ini kakak bikin contoh soal baru ya. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, menurut kalian yang mana yang benar? Yang di atas atau yang di bawah? Apakah ada yang ingin berpendapat mungkin? Jadi yang pertama kan perhatikan itu subjeknya yang dibicarakan. Sebelumnya kita membicarakan tentang my supervisor yang arti spesifik. Jadi karena berhubung di spesifik, kita sudah tahu orangnya ini siapa. Jadi apapun yang kita bicarakan tentang orang ini bersifat additional. Nah, tapi apakah itu berlaku sama untuk kalimat ini? Apakah ada yang ingin menjawab? Oke, ya, silakan. Ada yang menjawab? Ada yang ingin menjawab? Kalimat yang pertama yang benar, Kak. Oke, yang pertama Kak, berarti, kalau ya itu, menurut ya siapa tadi? Tiara ya. Silakan. Ingin berpendapat juga tadi ya. Iya, Kak. Menurut saya kalimat yang Tunggu sebentar. Suaranya kurang jelas yang di, tunggu yang ini ya, yang di atas atau yang di bawah? Boleh diulangin lagi untuk Tiara tadi? Atau mungkin mau diketik jawabannya nggak apa-apa juga. Maaf, mungkin internet kakak juga yang kurang bagus, boleh diulangin tadi. Atau mungkin ada yang ingin menjawab juga. Nesta, Kak. Oke, ya silakan. Menurut saya, Kak, yang di kalimat pertama. Oke, untuk Nesta jawab kalimat pertama ya. Oke, yang lain mungkin ingin berpendapat juga. Kakak kasih waktu beberapa menit untuk yang lain ikut berpendapat juga. Mungkin ada yang sependapat dengan Nesta, mungkin ada juga yang tidak. Boleh disampaikan aja, nggak apa-apa. Nanti akan kakak jelaskan yang mana yang benar. Oke, apakah ada yang ingin pendapat lagi? Tadi ada Tiara, tadi kakak kurang jelas dengarnya, mungkin ingin menjawab kembali, silakan. Tiara Stefani tadi ya. Boleh jika ingin menjawab lagi, soalnya kurang jelas dengar oleh kakak, atau mungkin Indah ingin pendapat, atau Jennifer juga ingin pendapat, silakan. Boleh tulis di kolom chat. Oke, Tiara dan Stefani, kalimat yang kedua ya. Oke. Tadi Nesta yang kalimat pertama. Oke, apakah ada yang ingin pendapat lain lagi? Oke, jadi ini kakak terus aja ada tiga yang menjawab. Nesta jawab yang pertama, lalu Tiara, Stefani, dan Jennifer menjawab yang kedua. Oke, jadi untuk kalimat ini yang benar adalah kalimat yang kedua. Nah, mungkin kan kamu bertanya kenapa bisa kalimatnya kedua, nggak apa-apa. Mungkin kalau masih bingung akan kakak jelasin. Jadi sebenarnya yang kalian perlu perhatikan itu si subjeknya, seperti kata kunci tadi. Kalau misalnya seseorang atau sesuatu yang kalian sebutkan itu sudah cukup jelas, sudah sangat spesifik, ya, maksudnya spesifik. Misalnya kita menyebutkan nama orang. Misalnya kalau kakak ganti ya, misalnya di nama seseorang, misalnya my supervisor, misalnya my supervisor itu ternyata namanya misalnya, misalnya namanya Budi misalnya. Nah ini kakak ganti aja misal di sini ya.
Seperti ini, Budi who has published many papers guided this research. Nah, Budi itu udah spesifik. Kita sudah menyebutkan nama seseorang. Nah, kalau kita tuh menyebutkan nama seseorang, itu kita um, kalimat di belakang ini dianggap sebagai additional information. Jadi dia dikelilingin koma, artinya dia boleh ada, boleh enggak. Jadi kalau yang ada, boleh enggak, kita tuh biasanya kelilingin pakai koma. Jadi artinya bisa diangkat, dihapus kalimat ini. Nah, kalau misalnya my supervisor juga sama ya, dia bersifat spesifik. Jadi yang di belakang ini dia jadi kalimat tambah apa namanya? Informasi tambahan aja. Karena dia sudah spesifik supervisor yang mana. Kalau misalnya kakak cuma bilang supervisor aja, itu dia nggak spesifik. Karena banyak supervisor. Tapi kalau my supervisor itu hanya satu orang. Jadi dia spesifik. Kalau misalnya kakak bilang the student, itu nggak sangat spesifik. Misalnya ini kakak andaikan misalnya kalimatnya kakak hapus. The student ate a sandwich. Murid itu makan sebuah roti sandwich. Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan baru. Murid yang mana? Nah, jadi dia nggak spesifik ya. Tapi kalau misalnya kakak kasih informasi tambahan, the student who submitted the homework late ate a sandwich. Murid yang mana? Murid yang tadi ngumpulin PR-nya telat gitu misalnya. Jadi ini kalimat tambahan ini bukan bersifat opsional ya. Jadinya dia tuh justru bersifat additional information yang penting. Karena dia akan menjelaskan student yang mana yang makan sandwich tadi. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak boleh dikasih koma karena kalimat itu tidak boleh dihilangkan. Dia penting untuk mengidentifikasi murid yang mana. Tapi kalau misalnya seperti yang tadi ini ya dia nggak perlu ada ya. Kenapa? Karena my supervisor misalnya namanya Budi itu dia sudah spesifik. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada bingung misalnya kalau misalnya ada yang mau mencontohkan juga boleh misalnya kalau begini dia termasuk spesifik atau enggak gitu boleh juga. Tapi kalau enggak kakak akan lanjut lagi. Oke, karena nggak ada yang bertanya, berarti kakak anggap sudah paham semua ya. Jadi ini kita lanjut aja ke soal mungkin terakhir untuk hari ini. Nah, jadi ini ada soal mungkin satu dulu yang ini. Jadi ini seperti yang tadi, ini sama kayak yang tadi ya. Kalian menentukan yang mana yang benar, yang atas atau yang bawah. Boleh dicoba lagi, yang sebelumnya mungkin masih tadi yang jawab tadi boleh dicoba lagi. Mungkin mau punya pendapat yang atas, yang benar gitu atau ini yang bawah yang benar. Boleh silakan. Kalau misalnya ada yang mau menyertakan alasannya juga boleh sebenarnya, nggak hanya tulis atas atau bawah aja. Oke, Jennifer sudah menjawab. Apakah yang lain mungkin pendapat juga? Mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang kontra. Oke, kakak kasih waktu mungkin 1 menit lagi untuk yang lain. Silakan, misalnya ingin pendapat.
kalimat yang kedua. Oke. Tadi yang jawab oke kalimat kedua. Berarti itu dua yang jawab kalimat kedua ya berarti ya. Hmm, Iya, Kak. oke, jadi sebetulnya benar ya. Yang oke, kali ini benar semua ya. Semuanya udah jawab kalimat kedua. Benar ya, kalimat kedua yang benar. Karena seperti yang Kak bilang sebelumnya, kalau misalnya subjeknya disebut lebih dari sekali, itu pasti dikasih koma. Koma yang she submitted the report. Unless dia bisa sekali aja, ini si yang kedua nggak ada, nah itu kalian baru nggak usah koma. Jadi kalau misalnya si-nya cuma satu, seperti ini, tapi karena hubung si sebut dua kali, jadi dia akan seperti ini. Oke, jadi sudah clear semua ya untuk yang ini. Oke, mungkin kita masih punya sedikit waktu. Kita mungkin nih kakak akan kasih satu soal yang cukup mudah ya. Jadi ini mengenai penambahan koma. Oke, kalau misalnya kalimatnya seperti ini, apakah dibutuhkan koma atau enggak? Atau cukup segini aja? Boleh dijawab, ini akan Cukup, jadi Kak. soal. Oke, nggak usah koma berarti ya. Berarti ada yang pendapat cukup segini aja. Oke, ini akan menjadi soal terakhir ya untuk kelas malam ini. Apakah ada yang mendapat lagi? Ya, silakan. Tunggu sebentar. Ini boleh diulang lagi suaranya kurang jelas. Sepertinya internet kakak yang kurang Udah jelas. cukup, Kak. Oke, ada dua yang sudah jawab sudah cukup berarti ya. Apakah ada yang punya pendapat lain? Oke, ini kita sudah selesai, jadi kakak jawab aja. Jadi kalau kita tuh mau memulai satu percakapan yang ada introductory words, seperti contohnya ini ya, introductory words ada now, ada contoh yang seperti ini, ada well, ada now, ada well, yes, seperti ini. Nah, itu harus diawali, harus ada tanda komanya. Jadi now, let us begin the discussion. Jadi sebenarnya untuk kalimat ini tanda koma tuh diperlukan ya. Karena kita membicarakan tentang introductory words. Jadi dia itu kalimat yang mengawali satu apa namanya? Satu maksudnya kata mengawali satu kalimat. Jadi kayak seperti now, well, yes itu harus diawali dengan koma. Jadi gini, maksudnya setelahnya itu ada komanya, misalnya now, koma gitu. Yes, koma, well, koma lagi. Jadi seperti itu ya. Ingat kalau introductory words itu dia harus ada komanya di sampingnya. Begitu. Oke, kita udah 1 menit, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya atau di grup boleh ditanyakan. Jadi untuk saat ini kakak cukupkan, ini kakak stop sharing. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dan aktif menjawab ya. Kelasnya kakak kiri dan sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya. Udah, Kak. Makasih.